Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan analisis gap proses produksi makanan roti tawar. Di sini ada ketua kelompok Cindy Mela BR Sembiring, ada Adinda Dwi Novita, Reza Ditya Pratama Putra, dan Faisal Hilmi Jaya Laksana. Ya, di sini ada pendahuluan. Industri makanan merupakan salah satu sektor vital yang merupakan kontrol kualitas ketat untuk memastikan keamanan dan kepuasan konsumen. Dalam era persaingan global saat ini, perusahaan makanan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bertahan di pasar. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kesenjangan antara standar kualitas yang ditetapkan dengan kondisi aktual di lapangan. GAP atau kesenjangan antara target dengan pencapaian aktual dapat berdampak pada kualitas produk, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis GAP yang sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan rencana perbaikan yang efektif. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi aktual proses produksi makanan dibandingkan dengan standar ditetapkan. Yang kedua, apa saja GAP yang terjadi dalam proses produksi makanan. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya GAP tersebut. Yang keempat, bagaimana rencana perbaikan yang dapat dilakukan untuk menutup GAP yang ada. Ada tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi standar kualitas dan KPI yang relevan untuk proses produksi makanan. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data periode tertentu. Yang ketiga, mengukur kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, mengidentifikasi akar penyebab masalah menggunakan analisis 5Y dan diagram tulang ikan. Yang kelima, merumuskan rencana perbaikan yang konkret dan terukur. Manfaatnya, yang pertama, memberikan gambaran objektif tentang kinerja proses produksi saat ini. Yang kedua, membantu identifikasi area prioritas untuk perbaikan. Yang ketiga, menyediakan dasar pengambilan keputusan yang data sampai drift. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Yang kelima, mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Nah, di sini ada metode dan KPI. Proses dan standar itu proses yang dianalisis oleh produksi roti tawar. Proses produksi roti tawar meliputi tahapan mixing, fermentasi, pembentukan, proofing, pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan. Di setiap tahapan memiliki parameter kritis yang harus dikontrol untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Service level agreement, layanan yang pertama itu ada waktu siklus produksi per batch maksimal 4 jam, on time delivery ke distributor minimal 95%, tingkat kepuasan pelanggan minimal 4,2 dari 5. Yang kedua ada defect rate atau tingkat kecacatan. Yang pertama ada produk receipt maksimal 2% dari total produksi, produk tidak sesuai spesifikasi berat maksimal 1%, produk dengan cacat visual maksimal 0,5%. Yang ketiga ada rasio keuangan, efisiensi penggunaan bahan baku minimal 96%. Ada definisi KPI dan target. Key performance indikator atau KPI yang digunakan dalam analisis ini adalah KPI 1, defect rate atau tingkat kecacatan. Rumusnya itu adalah jumlah produk cacat per total produksi kali 100%. Yang kedua ada target maksimal 2%. Yang ketiga ada satuan yang adalah presentasi sumber data laporan quality control harian. Ada KPI yang kedua yaitu produksi cycle time. Rumusnya adalah total waktu produksi per jumlah batch. Target maksimal 4 jam per batch. Satuannya adalah jam. Sumber data sistem monitoring produksi. KPI yang ketiga itu adalah material efisiensi. Rumusnya adalah output aktual per input standar kali 100%. Target minimal 96%. Satuannya presentasi, sumber data, laporan, warehouse, dan produksi. KPI yang keempat itu adalah on time delivery rate. Rumusnya adalah pengiriman tepat waktu per total pengiriman kali 100%. Target minimal
95%, satuannya adalah presentasi, sumber data, laporan, distribusi. Di sini ada data set ringkas. Minggu pertama itu defect rate-nya itu ada 3,2, terus cycle time-nya 4,5, material efisiensinya adalah 94,2%, dan on time delivery adalah 92%. Minggu kedua itu yang defect rate-nya itu 2,8%, terus cycle time-nya 4,5, material efisiensinya 94,8%, dan on time delivery-nya adalah 93,5%. Minggu yang ketiga itu yang defect rate-nya 3,5%, cycle time-nya adalah 4,7, material efisiensinya 93,5%, on time delivery-nya 91,0%. Minggu keempat yang defect rate-nya itu 2,9%, cycle time-nya adalah 4,4, terus material efisiensinya 93,8%, dan on time delivery-nya adalah 90,5%. Dan minggu ke-6 itu yang defect rate-nya 2,7%, dan cycle time-nya 4,2%, material efisiensinya 93,8%, dan on time-nya 94,0%. Minggu ke-7 yang defect rate-nya itu 3,4%, yang cycle time-nya 4,8, yang material efisiensinya 93,2%, dan yang on time delivery-nya 89,5%. Dan minggu ke-8 defect rate-nya 3,0%, yang cycle time-nya 4,5, dan yang produk efisiensinya 94,5%, dan yang on time delivery-nya 93,0%. Rata-ratanya yang defect rate-nya itu 3,1, yang cycle time-nya 4,5, yang terus yang material efisiensinya 94,1%, dan on time delivery-nya 92,0%. Di sini ada targetnya, yaitu yang defect rate-nya 2,0%, dan cycle time-nya 4,0, material efisiensinya 96,0%, dan on time delivery-nya 95,0%. Dan di sini ada KPI visualisasi sederhana, yaitu defect rate-nya itu berfluktuasi antara 2,7 sampai 3,5%, konsisten di atas target 2%. Terus ada cycle time stabil di kisaran 4,2 sampai 4,8 jam, selalu melebihi target 4 jam. Terus ada material efisiensi berkisar 93,2 sampai 95,1%, masih di bawah target 96%. Dan ada on time delivery berfluktuasi, yaitu 8,5 sampai 94%, tidak mencapai target 95%. Biaya produksi terhadap penjualan maksimal 60%, dan return on investment reproduksi minimal 15%. Selanjutnya ada hasil data dan analisis gap. Analisis gap per KPI. Gap KPI pertama ada defect rate target 2%, aktual 3,1, gapnya plus 1,1, 55% di atas target, status tidak mencapai target, dampak peningkatan biaya produksi akibat rework dan wage. Gap KPI kedua ada cycle time target 4 jam, aktual 4,5 jam, gap lebih 0,5 jam, 12,5% di atas target, status tidak mencapai target, dampak kapasitas produksi berkurang, biaya tenaga kerja meningkat. KPI ketiga target 96%, aktual 9,1%, gap minus 1,9% di bawah target, status tidak mencapai target, dampak pemborosan bahan baku, biaya produksi meningkat. Gap KPI keempat, on time delivery, target 95%, aktual 9,92%, gap minus 3%, 3% di bawah target, status tidak mencapai target, dampak tidak puasan pelanggan, risiko kontrak. Selanjutnya ada analisis akar masalah. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram penyebab tinggi defect rate, manusia kurangnya pelatihan operator tentang standar kualitas, tingkat turnover karyawan tinggi, kurang aware terhadap peningkatan quality control,
mesin atau mesin, oven tidak berkalibrasi dengan baik, misal keadaan tidak konsisten dalam kecepatan, maintenance prefit tidak teratur, metode atau metode SOP tidak dijalankan secara konsisten, tidak ada checklist quality control di setiap tahap, sistem dokumentasi masih manual, material atau bahan, variasi kualitas tepung dari supplier, penyimpanan bahan baku tidak optimal, tidak ada e-commerce quality control yang ketat, yang terakhir environment atau lingkungan, suhu dan kelembapan ruang produksi tidak stabil, kebersihan area kerja kurang terjaga, layout produksi kurang efisien. Selanjutnya ada analisis 5 why. Untuk material efisiensi yang rendah. Why pertama, mengapa material efisiensi rendah? Jawabannya karena ada banyak waste dalam proses produksi. Untuk why kedua, mengapa banyak wasted? Karena takaran bahan tidak presisi dan ada sisa adonan yang terbuang. Why yang ketiga, mengapa takaran tidak presisi? Karena timbangan tidak dikalibrasi rutin dan operator menggunakan estimasi. Untuk why yang keempat, itu ada mengapa timbangan tidak dikalibrasi rutin? Karena tidak ada jadwal maintenance yang jelas dan terdokumentasi. Untuk why yang kelima, mengapa tidak ada jadwal maintenance? Karena belum ada sistem manajemen maintenance yang terstruktur. Kita pembahasan dan rencana tindakan. Pembahasan. Berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan, teridentifikasi bahwa keempat KPI utama tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam proses produksi roti tawar. Gap yang paling signifikan terjadi pada defect rate dengan selisih 55% dari target, yang berdampak langsung pada biaya produksi dan kepuasan pelanggan. Agar permasalahan yang teridentifikasi meliputi aspek manusia seperti kurangnya pelatihan dan awareness kualitas, aspek mesin terkait maintenance dan kalibrasi yang tidak teratur. Aspek metode berupa inkonsistensi dalam menjalankan SOP, aspek material terkait kontrol kualitas bahan baku, dan aspek lingkungan yang belum optimal. Permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan pendekatan holistik untuk penyelesaiannya. Prioritas perbaikan harus fokus pada area yang memberikan dampak paling besar terhadap kualitas produk dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada rencana perbaikan. Pertama, perbaikan aspek manusia. Tindakannya, implementasi program pelatihan komprehensif untuk operator produksi. 1. PIC, Manager HRD dan Production Manager. Kedua, tenggat itu 1 bulan. Yang ketiga, indikator keberhasilan itu 100% operasional lulus sertifikasi quality control. Dan keempat, biaya estimasi itu sejumlah 15 juta rupiah. Tindakan, membuat sistem reward and punishment berbasis kualitas. Pertama, PIC, Production Manager. Kedua, tenggat itu dalam waktu kurun 2 minggu. Ketiga, indikator keberhasilan implementasi sistem penilaian bulanan. Keempat, biaya estimasi itu seharga 5 juta. Yang kedua, perbaikan aspek mesin. Tindakannya, membuat jadwal preventive maintenance untuk semua equipment. PIC, Maintenance Manager. Yang kedua, tenggat dalam kurun 2 minggu. Yang ketiga, indikator keberhasilan itu 100% equipment terjadwal dengan jelas. Biaya estimasinya itu seharga 3 juta. Selanjutnya, tindakan kalibrasi semua peralatan ukur dan oven. PIC Maintenance Team. Kedua, tenggat waktu itu 1 bulan. Yang ketiga, indikator keberhasilan itu semua equipment memiliki sertifikasi kalibrasi valid. Biaya estimasi itu seharga 10 juta rupiah. Rencana perbaikan. Selanjutnya, rencana perbaikan. Yang ketiga, perbaikan aspek metode. Tindakan, revisi, dan digitalisasi SOP produksi. PIC Quality Assurance Manager. Tenggat dalam kurun waktu 3 minggu, indikator keberhasilannya SOP tersedia dalam format digital dan mudah diakses. Biaya estimasinya itu seharga 8 juta rupiah. Tindakan implementasi checklist quality control di setiap tahap produksi. PIC QA Team. Tenggat waktu 2 minggu, indikator keberhasilan checklist digunakan di semua shift produksi. Biaya estimasi itu seharga 2 juta rupiah. Yang keempat, perbaikan aspek material. Tindakan implementasi incoming quality control untuk bahan baku. PIC Purchasing and QA Manager. Tenggat waktu 2 minggu, indikator keberhasilan 100% bahan baku diinspeksi sebelum digunakan. Biaya estimasi seharga 5 juta. Tindakan evaluasi dan seleksi supplier berdasarkan konsistensi kualitas. PIC Purchasing Manager. Tenggat waktu 1 bulan, indikator keberhasilan minimal 2 supplier terkualifikasi untuk setiap bahan utama. Biaya estimasi itu seharga 3 juta. Yang kelima, perbaikan aspek lingkungan. Tindakan instalasi sistem kontrol suhu dan kelembapan otomatis. PIC Engineering Manager. Tenggat waktu dalam kurun 6 minggu, indikator keberhasilan suhu dan kelembapan stabil dalam range yang ditentukan. Biaya estimasi itu seharga 25 juta rupiah. Tindakan implementasi program 5S Seiri, Session, Seiso, Seketsu, dan Shisuke. PIC Production Manager. Tenggat ongoing evaluasi setiap bulan.
indikator keberhasilan, skor audit 5S minimal 85%, dan biaya estimasi Saga 5 juta di tahap awal. Dampak yang diharapkan dengan implementasi rencana perbaikan di atas diharapkan dalam periode 3 bulan. Yang pertama, defect rate turun menjadi 2,0% atau lebih rendah. 2. Cycle time berkurang menjadi 0,4 jam atau kurang per batch. Yang ketiga, material efisiensi meningkat menjadi 96% atau lebih. Yang keempat, on time delivery mencapai 95% atau lebih. Selanjutnya, biaya produksi per unit turun sebesar 8-10%, dan terakhir, kepuasan pelanggan meningkat minimal 0,5 poin. Selanjutnya, kualitas yang diharapkan. Kriteria kualitas produk yang diharapkan setelah implementasi perbaikan. Yang pertama, konsistensi warna dan tekstur produk mencapai 98%. Yang kedua, konsistensi berat produk dengan toleransi kurang lebih 2% mencapai 99%. Yang ketiga, produk dengan cacat visual mencapai 0,3%. Yang keempat, umur simpan produk sesuai standar atau 7 hari dalam batas minimum. Yang terakhir, keluhan pelanggan terkait kualitas turun minimal 50%. Ketika waktu implementasi. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan dampak dan urgensi. Timeline keseluruhan adalah 3 bulan dengan milestone sebagai berikut. Yang pertama, bulan pertama itu fokus pada perbaikan aspek manusia dan metode atau quick wins. Bulan kedua, implementasi perbaikan aspek mesin dan material. Bulan ketiga, perbaikan aspek lingkungan dan monitoring hasil. Tuan regulasi. Seluruh rencana perbaikan memastikan kepatuhan terhadap 1. Standar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Points untuk keamanan pangan. Yang kedua, standar GMP Good Manufacturing Practice untuk industri makanan. Yang ketiga, regulasi BPOM terkait produksi makanan. Dan keempat, ISO 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan. Dan terakhir, peraturan K3 yaitu kesehatan keselamatan kerja di lingkungan produksi. Terakhir, penutup, kesimpulan pemaparan merupakan rangkuman dari pokok-pokok yang telah disampaikan oleh kami yang bertujuan untuk menegaskan kembali inti pesan dan memberikan penegasan kepada audiens mengenai pentingnya topik ini yang dibicarakan, menyoroti strategi utama yang dapat diterapkan dan hasil yang disarankan di bagian ini. Kesimpulannya, memungkinkan khayalat bertindak atau merefleksikan informasi yang telah disajikan. Yang kedua, sebagai saran yang dapat diberikan untuk mendukung keberhasilan implementasi perbaikan adalah manajemen harus memberikan komitmen penuh terhadap program perbaikan kualitas, baik dari segi dukungan finansial maupun moral. Keterlibatan langsung top manajemen dalam monitoring progres akan meningkatkan keseriusan seluruh jajaran organisasi. Perlu dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau implementasi rencana perbaikan dan melakukan evaluasi berkala, minimal 2 minggu sekali. Tim ini harus memiliki authority yang untuk mengambil keputusan cepat jika terjadi hambatan. Komunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan tentang program perbaikan sangat penting untuk memastikan buy-in dan partisipasi aktif untuk semua pihak. Town hall, meeting, atau briefing rutin dapat menjadi media komunikasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Kalau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.